Selamat pagi Romo dan teman-teman. Di sini saya Ignatius William Putra dengan NIM 211344046 akan mempresentasikan tentang 8 standar pendidikan. Ya, di sini saya akan mempraktikkan dengan cara menjelaskan. Nah, di sini ada tahu nggak ini itu gambar apa? Ya betul, ini merupakan gambar sekolah. Dilihat dari lingkungannya, dari lingkungan fisiknya penuh dengan bangunan-bangunan. Nah, tentunya di sekolah ini ada namanya Standar Nasional Pendidikan atau dapat disebut atau dapat disingkat sebagai SMP. Nah, SMP itu kriteria minimal yang ada di satuan pendidikan atau dapat disebut dengan apa tadi? Standar Nasional Pendidikan. Nah, Standar Nasional Pendidikan itu ada berapa sih? Nah, ini ada berapa standar nasional pendidikan? Nah, ternyata standar nasional pendidikan itu ada 8. Nah, kira-kira apa saja ya? Nah, yang pertama yaitu standar pengelolaan. Nah, standar pengelolaan ini sekolah itu bagaimana dikelolanya? Nah, pengelolaannya ini di bawah oleh kepemimpinan. Nah, ini ada logo Tut Wuri Handayani yang merupakan logo dari Kemendikbud. Nah, dari standar pengelolaan sekolah ini, seluruh sekolah di Indonesia ini dikelola oleh pemerintah melalui lembaga atau instansi Kemendikbud. Lalu yang kedua ada standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan ini berisi jika peserta didik ini lulus harus melalui syarat-syarat seperti apa, seperti mengikuti ujian sekolah, ujian nasional, atau syarat-syarat lain ekstrakurikuler atau yang lain. Lalu standar isi. Nah, standar isi ini merupakan isi dari sekolah itu seperti apa, yaitu ada kurikulum, beban belajar, dan kaidah-kaidah. Nah, lalu standar proses. Standar proses ini berisi tentang proses yang terjadi dalam pembelajaran, yaitu ada proses dari pembuatan RPP, proses penilaian, proses pengawasan guru saat dipraktikkan. Lalu standar yang kelima adalah standar penilaian. Standar penilaian itu tuh terkait dengan penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ujian nasional, dan ujian sekolah. Lalu standar yang keenam ada standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Ya, standar pendidikan dan tenaga pendidikan ini terkait dengan guru ya. Jadi kualifikasi akademik gurunya itu apa, apakah S1 atau S1 apa, itu diperhitungkan dan kompetensi seorang guru. Lalu yang ketujuh ada sarana dan prasarana. Nah, jadi di sekolah itu memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang sebuah kegiatan pembelajaran. Sarana prasarana ini harus didukung dan memenuhi syarat, misalnya kelasnya ini memenuhi syarat atau tidak, perpustakaan memenuhi syarat atau tidak, lalu kantinnya bersih atau tidak, lalu kamar mandinya memenuhi syarat atau tidak, dan lain-lain. Nah, lalu yang ke-8 adalah standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini terkait dengan sekolah ini itu, yang saya tangkap dari standar pembiayaan ini, sekolah ini itu misalnya negeri dibiayai oleh swasta, dibiayai oleh pemerintah, lalu untuk swasta dibiayai oleh yayasan, seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan dan pengajaran saya tentang 8 standar pendidikan. Sekian dan terima kasih.